Halo Sobat Baker, kembali lagi ke hari ini temanya tips membuat nastar. Pernah dibahas di akun ya. Kalau yang kurang jelas untuk di YouTube-nya bisa lihat caption di kursus baking private. Kalian cari scroll-scroll di bagian reel. Pernah dibagi beberapa kali ya. Jadi tips nastar gimana sih Min kayaknya? Jadi nastar itu banyak resep yang beredar. Kalian mau nastar yang tipenya melted, mau nastar yang renyah, atau mau nastar yang ya banyak ya resep yang beredar, tapi yang pasti yang di nastar itu softly melted. Itu pakai perbandingannya, Jadi kita akan membahas mulai dari sini. Jadi nastar itu gimana ya? Min enaknya ini. Kalian bisa 100% menggunakan Blue Band Master. Ini margarin, 100% margarin tanpa tambahan BOSH. Kalian bisa 100% menggunakan ini ya. Salted ancur bisa. Karena butter jenis ini dia teksturnya itu tetap kokoh ya. Tapi kalau kalian pakai ini harus di mix. Kalau suatu adonan kering kalian tambahi, karena ini membuat benar-benar teksturnya nastar kalian bisa hancur ya. Sangat-sangat apa ya, nasir kayak gitu ya. Tapi kalau memang flavor ya nggak usah ditanya lagi ya. Jadi untuk Wisman kalian bisa blend dengan Blue Band atau bisa di blend dengan merek lain. Lalu tips selanjutnya, nastar paling enak itu bukan di adonannya tapi di bagian selai buatannya sendiri. Jadi pakai nanas. Nanasnya pilih nanas yang matang ya, jangan nanas yang kuning ya. Kalau kita bikin keripik kita pakai nanas yang kuning, tapi kalau kita bikin selai kita pilih yang paling manis. Setelah itu jangan kuahnya itu atau sari buahnya itu kalian minum, enggak, itu langsung dimasak jadi satu sampai dia mengering dan mengental. Masak dengan cara slow cooked ya. Jadi maksudnya apinya harus benar-benar kecil, kalian bisa tinggal untuk yang lain-lain. Lalu pakai gula dengan gula yang gula pasir, itu pengawet alami ya. Jadi kandungan gulanya akan mengawetkan selai kalian. Kalian bisa nanti simpan di dalam kulkas, ketika adonan ada pesanan kalian bisa pakai kayak gitu ya. Jadi tips membuat nastar, kalian bisa pilih pakai margarin atau full butter yang ini masih bisa dipakai mandiri. Kalau yang ini harus di mix ya. Terus selanjutnya, nastar itu tips yang paling penting adalah suhu. Kalau kalian mau suhunya itu rendah, nastar kalian akan cantik. Kalau suhunya tinggi, dia nastar sendiri pakai suhu sekitar 180 sampai 200 derajat ya. Tapi itu dikondisikan dengan kalau kalian sudah biasa, kalau kalian punya pelanggan tetap dan tidak komplain masalah bentuk ya, karena itu ya nastar sempat jadi kontroversial waktu itu 2010-an mungkin ya. Jadi karena teksturnya itu pecah-pecah, jadi dianggap kayak nggak masuk akal gitu ya. Tapi intinya sudah sampai ke luar negeri gitu ya, kue-kuenya itu dengan asli ya, bukan testi buatan. Lalu tips membuat nastar lainnya, kalau kalian mau halus, pakai suhu kisaran 140 sampai 150. Itu nanti permukaannya akan sangat rata. Jadi kalau mau melted ya jelas suhu kalian harus ditinggikan. Kenapa? Karena dia nggak akan memadat dengan isi selainya. Tapi kalau kalian mau membuat nastar yang benar-benar sempurna, itu suhunya sekitar 140 sampai 150 aja. Jadi ketika kalian nanti sudah membuat, kalian akan tahu sendiri ya, nanti perbedaan suhu itu benar-benar bisa membuat perbedaan pada hasil akhir bakingannya ya. Terus lalu yang terpenting lagi, nastar itu adalah polesan. Jadi banyak yang tanya, Kak, itu nastar dipolesnya enaknya waktu dia mateng baru dipoles, atau waktu dia dipanggang waktu poles, atau tengah-tengah baru dipoles Kak. Jadi yang di sini khusus untuk kalau dimakan sendiri kita nggak perlu banyak teori, tapi kalau untuk dijual layaknya ya kita juga harus mengkondisikan, bukan cuma dari esensi bagus atau enggaknya ya, tapi nanti ketika nastar kita dikirimkan ke pembeli ternyata nastar kita sudah berjamur atau bulukan ya katanya ya. Jadi intinya kalau di nastar sendiri poles waktu saat akan dipanggang, dia memang akan pecah, tapi kita diulangi waktu nanti masuk di tengah, nanti dia bisa kita poles lagi, lalu dimatangkan sampai benar-benar matang. Jadi hal yang kayak gitu harus kita pikirkan juga ya. Jadi kita harus mengirim kue dengan cara matang sampai tangan customer ya. Jadi bukan cuma esensi bagus, tapi ternyata kita memberikan pada mereka kue yang bulukan kayak gitu ya. Jadi harus matang. Lalu tips yang lainnya adalah jangan lupa nastar itu harus disertai dengan absorber. Nanti akan dibahas di video selanjutnya ya. Lalu tips nastar yang selanjutnya adalah ketika kalian mengemas, paling nomor satu,
kalian harus mengemasnya dalam benar-benar kondisi suhu dingin ya. Dingin dalam artian bukan kelewat sudah terlalu terpapar udara ya, tapi suhu ruang, lalu kemudian langsung kemas dengan cepat ya. Kemudian supaya produk nastar kalian itu akan tahan lama, oke? Jadi yang mau bertanya tentang semua hal tentang pertanyaan nastar bisa komen di bawah ini. Jangan lupa semua tanya semua akan dijawab ya, dan kalau kita sempat kita akan buatkan videonya di next, oke? See you.